Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will learn about chapter 2. Hari ini kita akan belajar tentang chapter kedua. Sub bahasanya adalah Let's Live a Healthy Life. Nah, pada kali ini materialnya adalah tentang giving advice. Apa tuh giving advice? Giving advice is to give other a recommendation about what should or should not be done. Nah, jadi memberikan nasihat itu adalah memberikan sesuatu rekomendasi tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan. Nah, below are some ways to give advice in English. First, using a modal verb. Nah, berikut ini di bawah ini adalah beberapa cara bagaimana cara memberikan nasihat dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu menggunakan modal verb ya. Lihat di situ, there are two modal verbs we often use for giving advice. Should is more common than ought to. Oke. Jadi biasanya ada dua modal verb yang biasa kita gunakan dalam memberikan nasihat. Pertama adalah should, itu yang kedua adalah ought to. Nah, should itu biasa digunakan, sedangkan ought to itu untuk yang formalnya ya. Oke, to make this negative, put not after should or ought. Nah, jadi untuk membuat kalimat ini negatif, kita meletakkan kata not setelah kata should atau kata ought. Oke, examples. Contohnya, you should do more exercise. Atau kita bisa menggunakan kata ought to, menggunakan you ought to do more exercise. Nah, lihat di situ ya, penggunaan should-nya di mana sama ought to-nya. Jadi kita bisa menggunakan kata should, juga bisa menggunakan kata ought to. Masing-masing itu artinya adalah harus. Berarti contoh berikut ini adalah kamu harus melakukan lebih lagi latihannya. Atau yang keduanya sama saja, artinya kamu juga harus melakukan lebih dari latihannya yang biasa kamu lakukan. Oke. Contoh yang kedua, penggunaannya kalau dalam bentuk negatif ya. You should not drink so much soda. Atau kita bisa menggunakan juga you ought not to drink so much soda. Nah, di sini dalam penggunaan pemberian nasihatnya itu dalam bahasa Inggris yang pertama itu menggunakan using modal verb. Nah, untuk kalimat negatifnya setelah kata tadi kan to make this negative put not. Nah, jadi untuk membuat kata negatifnya setelah kata should atau kata ought ditambah not. Oke ya. Itu untuk pembahasan pertama. Untuk yang kedua, using suggest and recommend. Jadi menggunakan kata suggest sama kata recommend untuk memberikan nasihat kepada seseorang. Oke, lihat di situ note-nya. We use verb plus ing after suggest or recommend to explain our advice to a listener. Kita menggunakan kata verb ing setelah kata suggest atau kata recommend untuk menjelaskan nasihat kita kepada pendengar ya. Poin kedua itu adalah to make this negative put not before verb ing. Jadi untuk membuat kata negatifnya kita cukup menambahkan not sebelum kata verb ing ya. Poin ketiganya adalah we should use subject plus infinitive without to after suggest dalam kurung that, setelah suggest ada kata that, or recommend dalam kurung that ya. Kita bisa menggunakan subjek ditambah infinitive. Infinitive itu kata kerja dasar without to ya, tanpa menggunakan kata to ya. Setelah suggest that or recommend that. Oke, lihat di contoh di sini. Bagian pertama tadi. I suggest
taking a holiday. Saya menyarankan untuk liburan, untuk mengambil liburan. Oke. Bisa juga di sini kita menggunakan kata suggest, menggunakan kata that. Kita harus setelah kata suggest sama that kita perlu menggunakan subject plus infinitive bentuk pertama tanpa menggunakan kata to. Tadi kan without to katanya kan. Ya, oke, di sini lihat di sini. I suggest that you take a holiday. Saya menyarankan agar kamu mengambil liburan. Seperti itu ya. Kalau dia suggest saja, kita cukup tambahkan verb ing setelah kata suggest. Tapi kalau kita mau menambahkan subject tambah infinitive-nya setelah kata suggest that, nah itu baru kita menggunakan subject plus infinitive tanpa menggunakan kata to ya. Contoh kedua, I recommend going to bed earlier. Saya merekomendasikan kamu untuk tidur lebih awal. Nah, yang kata kita menggunakan kata recommend that. Kita juga bisa menggunakannya juga. Atau I recommend that you go to bed earlier. Saya menyarankan kamu agar kamu tidur lebih awal. Nah, setelah kata recommend that ada subjeknya. Subjeknya itu adalah you. Terus juga ada infinitifnya. Kata dasarnya adalah to. Kata dasarnya adalah go ya. Oke. Nah, ini untuk yang bentuk negatifnya ya. I suggest not. Nah, setelah kata-katanya ini, to make this negative, untuk membuat kata negatif, kita meletakkan not before verb ing, sebelum verb ing ya. I suggest not eating too much. Contoh yang keduanya, I recommend not swimming there. Saya merekomendasikan tidak berenang di sana. Oke, penggunaan yang ketiga itu penggunaan cara memberikan nasihat dalam bahasa Inggris. Itu yang ketiga adalah put yourself in that person positions. Maksudnya itu adalah letakkan diri kamu itu sebagai posisi orang tersebut. If someone is asking for our advice, sometimes it's useful to imagine ourselves being in that person's positions. This is a good way to explain our advice too. Jadi, jika seseorang ingin is asking meminta kita untuk memberikan nasihat, kadang-kadang kita itu mengimajinasikan bahwa kita itu jadi di mana sih jadi posisi mereka sebagai mereka itu nah posisi sebagai dia tuh gimana. Nah ini adalah cara yang terbaik untuk menjelaskan nasihat kita juga. Contohnya, if I were you, I would do more exercise. Contoh yang keduanya, if I were you, I would not drink so much soda. Nah, di sini lihat maksudnya adalah jika saya adalah kamu, nah kita kan meletakkan posisi kita kepada posisi seseorang tersebut. Jadi ini seperti ini ya. Jika saya adalah kamu, saya akan melakukan latihan lebih banyak lagi. If I were you, I would not drink so much soda. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan minum terlalu banyak soda ya. Itu note catatannya adalah remember to use an infinitive without to after would ya, kata would ya. Nah, ingat kita menggunakan kata infinitif untuk kata kata dasarnya, kata kerja bentuk dasar tanpa menggunakan to setelah kata would. Nah, jadi setelah kata would ini kita harus menggunakan infinitifnya tanpa menggunakan misalnya I would to do. Nah, itu salah ya. Kita cukup menggunakan I would do saja. Atau juga I would not to drink. Tidak boleh to drink. I would not drink saja ya, tanpa kita menggunakan kata to. Oke, poin keempat adalah
Advice in stronger way. Nah, nasihat dalam apa namanya? In stronger way itu lebih 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 kuat lagi. Kita memberikan nasihatnya lebih memberikan penekanan ya. Oke, lihat di sini. Sometimes we need to make our advice stronger. Nah, kadang-kadang kita itu perlu untuk memberikan nasihat itu lebih lebih kuat lagi biar listener kita yang mendengarkan nasihat kita tuh tahu bahwa it's really important, bahwa itu adalah sangat penting. Oke, we can use expression you had better to do bla 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 to do this. Nah, kita bisa menggunakan kata ekspresi you had better. Oke. Nah, kalau kita nah, lihat di situ contohnya adalah you had better do more exercise before you start getting fat. Nah, had better itu ya. Nah, kalau yang negatifnya bisa juga kita bilang seperti ini penekanannya. You had better not drink so much soda or you will get fat. Oke. Okay? Nah, kamu lebih baik melakukan latihan lebih banyak lagi atau exercise olahraga ya. Olahraga lebih banyak lagi agar kamu itu sebelum kamu itu gemuk ya. Maksudnya tuh olahraga dulu sebelum kamu gemuk itu. Nah, you had better not drink so much soda or you will get fat. Kamu lebih baik tidak maksudnya meminum banyak-banyak minuman soda atau kamu akan kelihatan gendut. Kamu akan menjadi gendut. Oke, lihat di situ, we use an infinitive after better. Nah, kita menggunakan kata infinitive setelah kata better ya, tanpa perlu kita menambahkan do tadi ya. Jangan kita tambah-tambahin to do atau had better not to drink, jangan lagi ya. Oke, untuk negatifnya tadi kan setelah kata better. Setelah kata better kita meletakkan not untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat negatifnya ya, dalam bentuk negatif. Oke, yang terakhir adalah using imperative. Menggunakan, we can use imperative verb to give advice. Nah, jadi kita bisa menggunakan imperative verb, maksudnya itu kata kerja singkat untuk memberikan saran. Oke, contohnya di sana. Do more exercise before you start getting fat. Don't drink so much soda. Nah, imperatif itu biasanya ya kata kerja pendek yang biasanya itu sifatnya itu menyuruh ya. Jadi untuk lebih mengetahuinya itu biasanya ditandai dengan kata tanda seru ya. Setelah kalimat itu ada tanda serunya. Seperti ini. Do more exercise before you start getting fat. Ada tanda serunya. Terus juga don't drink so much soda. Ada tanda serunya juga. Oke ya. Nah, itulah berikut penjelasan Pak materi kita hari ini tentang giving advice, memberikan saran dalam bahasa Inggris English. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much for your attention today. See you again in the next meeting.